Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan berdasarkan bukti sejarah terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yaitu sebuah kerajaan satu yaitu Kerajaan Waigeo, 2 Kerajaan Misol, 3 Kerajaan Salawati, 4 Kerajaan Sailolop, 5 Kerajaan Patagar, 6 Kerajaan Rumbati yang terdiri dari Kerajaan Atiati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Bertuar. 7 yaitu Kerajaan Koiwai atau nama Tota, 8 Kerajaan Aidumah, 9 Kerajaan Kaimana. Baiklah, berdasarkan sumber-sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja di Raja Empat Sorong, Pakpak, Kaimana, dan Teluk Bintuni, Manokwari, Islam sudah masuk lebih awal datang ke daerah ini. Ada beberapa pendapat mengenai kedatangan Islam di daerah Papua. Yang pertama yaitu Islam datang di Papua pada tahun 1360 yang disebarkan oleh mubalik asal Aceh, yaitu yang bernama Abdul Ghaffar. Pendapat ini juga berasal dari sebuah sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16 yaitu Muhammad Siddiq Bau, dan Raja Rumbati ke-17 yaitu Haji Ismail Samali Bau. Abdul Ghaffar berdakwah selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1360 sampai dengan 1374 di Rumbati dan sekitarnya. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rumbati pada tahun 1374. Kedua, pendapat yang menjelaskan bahwa agama Islam pertama kali diperkenalkan di tanah Papua, tepatnya di Jazirah Onin atau Patimunin Pakpak, oleh seorang sufi bernama Sarif Muaz Al-Kahtan dengan gelar Syekh Jubah Bir dari negeri Arab. Pengislaman ini diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 dengan bukti adanya Masjid Tunas Gain yang berumur sekitar 400 tahun yang dibangun sekitar tahun 1587. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Islamisasi di Papua khususnya di Pakpak dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis yang melalui Banda dan Seram Timur oleh seorang pedagang dari Arab bernama Haweten At-Tamani yang telah lama menetap di Ambon. Yang keempat yaitu pendapat yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Bacan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir, Kesultanan Bacan mencanangkan syiar Islam ke seluruh penjuru negeri seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Menurut Thomas Arnold, Raja Bacan pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1521. Kelima, pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Maluku Utara, yaitu Ternate dan Tidore. Sumber sejarah Kesultanan Tidore menyebutkan bahwa pada tahun 1443 Sultan Ibnu Mansur, yaitu Sultan Tidore 10 atau Sultan Papua I, memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar yaitu Papua. Setelah tiba di wilayah Pulau Misol dan Raja Ampat, kemudian Sultan Ibnu Mansur mengangkat Kaicil Patrawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi atau Kapital Gurabesi. Kapital Gurabesi kemudian dikawinkan dengan seorang putri dari Sultan Ibnu Mansur yang bernama Boki Tayyibah. Kemudian berdiri 4 kerajaan di kepulauan Raja Ampat tersebut, yakni Kerajaan Salawati, Kerajaan Misol, dan Kerajaan Sailolop, Kerajaan Batanta, dan Kerajaan Waigeo. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di tanah Papua terutama di pesisir barat pada pertengahan abad ke-15 dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku yaitu Bacan, Ternate, dan Tidore. Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang strategis, yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah yaitu spesies road di dunia. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Papua dan proses Islamisasi Islam yang ada di tanah Papua.
Jika ada kesalahan informasi ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.